Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Konten ini sebenarnya sudah pernah ya saya ulas ya, maksudnya isi konten ini. Tapi karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan subscriber, saya akan mengulas lagi ya. Ini tentang pian mongso kapat ya teman-teman. Kenapa sih harus mongso kapat untuk orang-orang atau senior-senior pemain burung zaman dulu, selevel atau selifting kakek saya, om saya, pokoknya di atas saya ya. Untuk lifting-lifting di atas saya itu biasanya mereka menetaskan merpati itu kebanyakan dan disukai, amat disukai itu di mongso kapat. Dan ada banyak rekan yang bertanya bagaimana cara mengetahui mongso kapat ya. Tapi sebelum saya masuk ke ulasannya, saya akan mengulas dulu apa sih mongso atau pranoto mongso ini ya. Ini sebenarnya dilihat dari pranoto mongso ya. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 mongso. Mongso kesiji, karo, ketiga, kapat, kelima atau kelimo, apa lagi ya? Saya bacakan dulu ya. Kanem, kapitu, kawolu, kasongo, kasadoso, desto, sama sodo. Itu mongso kesiji itu mongso kesatu, karo itu kedua, ketiga itu ya ketiga, kapat itu keempat. Atau yang ya disinilah di mongso kapat ini biasanya senior-senior pemain burung itu menetaskan burungnya. Itu banyak mereka meyakini, kebanyakan mereka meyakini bahwa tetesan mongso kapat itu burungnya punya keistimewaan sendiri. Itu kalau dilihat dari situasi alamnya, itu mongso kapat itu, saya baca dulu ya. Saya punya catatannya ini. Biasanya hujan ya, itu mulai hujan turun, walaupun cuma gerimis atau deras tapi tidak terlalu. Dan biasanya anginnya itu angin barat laut. Dan pada masa-masa itu biasanya banyak burung elang yang terbang mencari mangsa ya. Nah di sini mungkin secara psikologis burung itu akan punya apa ya, penyesuaian dengan alam lah. Di saat-saat burung elang itu terbang mencari mangsa di musim-musim itu biasanya hewan-hewan yang lahir atau menetas kalau burung ya di mongso itu, mongso kapat, di kala banyak sekali burung elang yang sedang mencari mangsa, itu secara psikologis atau keterikatan secara apa ya, naluriah itu mungkin dia akan menjadi burung yang punya kekuatan lebih. Dia punya kekuatan terbang, tenaga yang lebih. Itu kemungkinan besar ya kalau menurut analisa saya. Ini berdasarkan kepercayaan ya, karena sering kan kadang-kadang mitos itu atau kepercayaan itu disambung-sambungkan ya. Walaupun kadang mungkin tidak terbukti, mungkin tidak terbukti, atau dia terbukti maka akan dikaitkan begitu ya. Nah mongso kapat ini jatuhnya pada bulan September, dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 12 Oktober ya teman-teman. Jadi dari mulai tanggal
18 atau 19, biasanya antara itu ya, 18 atau 19. Biasanya nanti itu kayak ada tahun kabisatnya. Jadi di tahun ini mungkin jatuh di 18, mungkin tahun depan akan jatuh di tanggal 19. Itu tergantung nanti perhitungan untuk kabisat dan apanya ya istilahnya itu. Tapi nanti akan berubah cuma 1 hari. Itu nanti akan berubah juga yang lain, mundur 1 hari atau maju 1 hari. Dan kelebihan burung di mongso kapat itu biasanya punya kekuatan terbang, punya kecepatan terbang dan bidding. Itu biasanya mereka meyakini itu, dan biasanya memang betul ya. Kebanyakan yang saya amati itu memang betul begitu. Dia akan punya kekuatan terbang dan kecepatan terbang, bahkan biddingnya juga kencang. Dan biasanya burung yang tetesan mongso kapat itu kebanyakan cewek ya, betina. Itu rata-rata. Misalnya 2 menetas itu kebanyakan betina-betina. Nah, nanti kalau di saat dia keluar jantan, itu biasanya bagus sekali. Itu yang dicari pemain-pemain ya. Dan dari sekian burung itu biasanya tetap aja ada yang jantan, walaupun seringnya itu betina-betina. Tapi tetap ada yang jantan. Nah, itu kalau sudah keluar jantan di mongso itu, yaitu mongso kapat yang jatuhnya tanggal 18 atau 19 September sampai dengan tanggal 12 Oktober. Jadi dia cuma rentang waktunya 25 hari. Itu kalau misalnya tanggal 19 maka dia sampai tanggal 13. Kalau 18 maka sampai tanggal 12 Oktober. Jadi 18 September itu dimulai mongso kapat, nanti berakhirnya tanggal 12 Oktober. Dia rentang waktu cuma 25 hari. Kalau dia dihitung dari tanggal 19 September, maka berakhir di 23 Oktober. Nah itu ya teman-teman, kalau pemain-pemain dulu itu dia akan ini ya, mencari yang tetasannya itu di dalam rentang waktu ini ya, antara tanggal 19 sampai tanggal 23. Di dalam rentang waktu ini yang diyakini yang bagus. Dan biasanya burungnya kecil-kecil teman. Jarang menemui burung tetasan di mongso kapat itu burungnya besar. Tapi ini secara alamiah ya. Maksudnya bukan rawatan seperti di peternak-peternak itu yang sudah terawat betul dengan makanan yang betul-betul terjamin. Kalau untuk di peternakan saya belum pernah mengamati ya, karena di tempat saya biasanya kalau merawat burung ya diliarkan gitu ya. Maksudnya tidak dirawat secara khusus, makanannya juga biasanya asal saja. Misalnya jagung ya jagung, kadang pakai nasi dedak supaya burungnya cepat besar. Tapi ternyata kalau di mongso ini tetap aja ya kecil ya, kecil, cewek. Kalaupun dia laki-laki dia punya keistimewaan, dan biasanya itu kalau untuk tomprang diadu itu biasanya punya keistimewaan, kenceng, sering menang biasanya. Tapi musuh alaminya itu hewan-hewan yang lain ya, kayak kucing, kayak anjing. Seperti punya saya itu 8 ekor mongso kapat semua, dan juga indukannya itu dimakan anjing, ada 8 ekor. Tersisa 2, tapi nggak tahu itu laki-laki jantan atau betina itu, karena kadang-kadang dia berajak sekali, birahi sekali sama cewekan, tapi kadang-kadang kalau dibekurin sama burung lain dia mau ya dikawinin. Itu saya makanya saya biarkan aja dulu sampai dia betul-betul berjodoh sendiri. Kalau dia memang laki-laki maka dia akan cari betinaan, kalau dia betinaan maka dia akan cari jantanan ya. Itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya berikan. Dan sebenarnya Pranoto Mangso ini
untuk pertanian ya. Tapi karena dilihat alamnya, orang-orang zaman dahulu itu melihat bahwa di Mongso Kapat itu banyak burung elang, dan dikaitkan dengan secara naluri atau alaminya burung kalau di saat banyak apa ya istilahnya ya, predatornya, maka dia akan punya kelebihan di unggas atau hewan yang munculnya di saat banyak predatornya. Kira-kira begitu ya yang saya ketahui dari Mongso Kapat ya. Ini karena saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang belum tahu cara melihat mongso atau memperhitungkan Mongso Kapat. Jadi langsung saja, daripada saya harus mengulas secara panjang lebar itu pranoto mongsonya itu yang ke-1 bulan apa sampai bulan apa, terus cara menghitungnya gimana, itu sebenarnya ada cara menghitungnya. Tapi saya langsung saja di pokok permasalahan bahwa Mongso Kapat itu dimulai tanggal 19 atau 18 September, rentang waktu 25 hari, berarti sampai dengan 12 atau 13 Oktober. Kira-kira begitu ya teman-teman, semoga ini bisa dijadikan referensi dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari informasi tentang Mongso Kapat dan ingin mencoba di tahun ini ya, nanti di bulan September. Silahkan ya, mungkin teman-teman bisa mencatatnya di kalender bahwa nanti permulaan Mongso Kapat itu di tanggal 12 September atau 13 September sampai dengan 12 Oktober atau 13 Oktober. Jadi ditandai aja ya teman-teman. Silakan kalau ingin mencoba. Mudah-mudahan ini berhasil di ternakannya teman-teman atau di tetesan piannya teman-teman, dan bisa menjadikan menjadi andalan burung itu ya nanti ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.